Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lanang Patisarali. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis perilaku belanja pelanggan pada industri retail yang diolah menggunakan Microsoft Excel yang datanya diambil dalam Kaggle dan divisualisasikan dalam bentuk interaktif dashboard menggunakan tabel publik. Oke, pendahuluannya di sini industri retail menghasilkan volume data transaksi pelanggan yang sangat besar setiap harinya. Data ini perlu dianalisis secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih cepat dan akurat. Dan Tableau di sini digunakan sebagai alat visualisasi interaktif untuk mempermudahkan pemahaman pola dan tren dalam data retail. Terus tujuan utamanya mengidentifikasi pola dan referensi perilaku belanja pelanggan, terus menganalisis faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi nilai pembeli, serta menyajikan interaktif dashboard sebagai sistem pendukung keputusan bisnis retail. Dataset yang digunakan ini, nama datasetnya Customer Shopping Trends Dataset, terus sumbernya dari Kaggle dalam format Excel, terus ukuran datanya ada 3.900 records transaksi dalam 18 atribut atau kolom. Terus juga analisis pemilihan dataset ini mencakup variasi atribut, demografi, seperti ada usia, gender, terus ada lokasi geografis, transaksi, dan preferensi belanja. Terus juga struktur data terorganisir dengan baik sehingga siap diolah di Microsoft Excel dan Tableau. Terus juga jumlah baris data memadai untuk menghasilkan insight analisis multidimensi yang signifikan. Juga memahami proses bisnisnya terlebih dahulu. Jadi kebutuhan bisnisnya itu ada mengidentifikasi kategori produk yang memberikan kontribusi pendapatan finansial terbesar. Juga mengevaluasi stabilitas transaksi retail berdasarkan fluktuasi pergantian musim. Juga memahami proporsi demografi belanja antara pelanggan pria dan wanita. Terus memetakan konsentrasi wilayah transaksi untuk mengoptimalisasi distribusi logistik. Juga mengetahui preferensi saluran pembayaran digital untuk menekan tingkat kegagalan transaksi. Terus tujuan akhirnya itu menghasilkan rekomendasi strategis pada aspek pemasaran, manajemen stok, inventaris, dan operasional digital. Untuk itu kita memahami datasetnya terlebih dahulu. Jadi dalam nilai penjualan utama itu ada purchase amount. Dan tipe datanya itu kuantitatif. Terus juga ada kategori dan produk, yaitu ada kategori dan item purchase. Itu juga tipe datanya kualitatif. Terus juga ada demografi pelanggan, ada gender dan umur. Itu kualitatif atau kuantitatif. Terus juga ada faktor musiman, season. Itu juga kualitatif. Ada demografi wilayah, tipe datanya graphic role. Terus ada sistem pembayaran. Nah, itu kita menganalisis datanya. Ini dalam pertanyaan pertama itu. Terus kan 5 pertanyaan bisnis utama dalam dataset. Terus juga get, getting the data, mengunduh dataset shopping data shopping trends dari repository Kaggle. Terus juga memeriksa struktur, kelengkapan, dan memastikan kesesuaian atribut. Terus juga preparing the data, yaitu filtering data anomali dan setting geographic role pada kolom location. Juga analisis data ini membangun 5 worksheet visualisasi interaktif di Tableau. Dan yang terakhir, presenting the result itu menyusun interaktif dashboard yang merumuskan rekomendasi bisnis berbasis insight. Nah, dari sekarang pertanyaan bisnisnya itu uh, yang pertama kategori produk manakah yang memberikan kontribusi pendapatan tertinggi. Terus juga ada bagaimana stabilitas tren penjualan retail berdasarkan pergantian musim. Terus juga bagaimana proporsi nilai belanja antar pelanggan pria dan wanita di tiap kategori. Terus juga wilayah negara bagian mana yang memiliki konsentrasi nilai transaksi belanja tertinggi.
Juga ada opsi pembayaran kah yang paling banyak diminati oleh pelanggan. Nah, dari hasil pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat disimpulkan dalam dashboard overview. Nah, di sini kita akan pindah ke dalam tabelnya. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam tabelnya. Di sini kita lihat di sheet pertama yaitu penjualan per kategori. Di sini saya membangun horizontal bar chart untuk melihat kontribusi omset tiap kategori produk. Di sini ada di dalam kolom kategori berada di rows dan purchase amount berada di columns. Terus juga saya menggunakan action filter pada kolom kategori. Nah, tadi disebutkan kayak tidak menggunakan. Nah, ini tadi kan kita memfilter kan. Nah, di sini kita sudah memfilter untuk tidak adanya grand total, no, row labels, dan yes. Jadi sini tidak muncul di dalam bar chartnya. Kalau kita munculkan lagi, dia nanti muncul. Dan karena di datasetnya tidak ada, dia akan nol. Jadi kita mau filter biar tidak muncul. Kita filter agar tidak menampilkan tersebut. Oke, di sini kita bisa lihat sangat jelas bahwa kategori coaching menyumbang omset tertinggi dengan akumulasi penjualan menembus sampai 100.000 dolar. Oke, kita lanjut ke dalam sheet kedua, itu tren penjualan musim. Di sini kita menggunakan column chart. Di dimensi season kita letakkan di columns dan purchase amount kita letakkan di rows. Jadi visualisasi ini menunjukkan bahwa aktivitas transaksi retail relatif stabil sepanjang tahun. Namun mencapai puncaknya pada musim gugur atau musim fall yang disusul oleh winter dan spring. Di sini summer adalah paling rendah. Oke, pada dataset pada sheet yang ketiga itu kita menggunakan saya melakukan breakdown multidimensi antara kategori produk dan demografi gender dengan memasukkan atribut gender ke dalam elemen column marks di sini dan terbentuklah stage bar. Nah, di insight menariknya adalah pelanggan pria secara konsisten mendominasi volume pembelanjaan di seluruh kategori produk jika dibandingkan dengan wanita. Di sini kita lihat bahwa male mendominasi di seluruh produk kategori. Oke, di sheet yang keempat, saya memanfaatkan fitur dengan menggunakan geographic maps. Setelah, nah di sini di kolom location, tab, terus juga warna gradasi biru ini dipicu oleh metrik purchase amount, di mana wilayah dengan warna biru pekat menunjukkan area dengan konsentrasi nilai tertinggi transaksi belanja yang paling tinggi. Tapi kita bisa lihat di sini Montana dengan 5.784.000 dolar. Di sini kita lihat kepekatannya. Di sini ada Kansas yang paling rendah, ada 3.437.000 dolar. Kita lanjut ke sheet yang kelima. Di sini saya menjanjikan pie chart untuk berukuran interview untuk menganalisis saluran pembayaran favorit konsumen. Ada variabel payment method untuk mengisi color dan purchase amount untuk mengisi angelnya. Di sini kita bisa lihat buktikan bahwa yang vintage yang sangat kuat di sini adalah pembayaran credit card. Dalam dia itu ada 4.310.000 dolar.
Terus juga ada PayPal. Di susul PayPal ada 4.109 dolar, menjadi opsi yang paling dominasi di transaksinya. Nah, setelah kita sudah membuat 5 sheet, saya lanjut untuk membuat dashboard. Nah, ini adalah interaktif dashboard yang menggabungkan kelima worksheet tadi dalam satu layar yang responsif berukuran otomatis. Jadi keunggulan utamanya dashboard yang saya bangun ini adalah fitur use as filter atau action filter yang sudah diaktifkan. Contoh utamanya. Di sini bisa kita lihat. Di sini kita masih utama ya. Nah, kita mau ngecek Alaska. Oke, semua datanya berubah di dalam penjualan per kategori, tren musim, gender kategori, dan metode pembayarannya itu berubah sesuai dengan wilayah yang kita ingin lihat. Jadi di sini Alaska ini pembelian kategori tertingginya adalah coaching. Terus juga di musim spring dia paling tingginya. Terus juga dia lebih banyak menggunakan credit card. Terus juga mail masih mendominasi dalam pembeliannya. Terus juga sini kita mau melihat Montana. Oke, di Montana ini tren musimnya terlihat sedikit terlihat stabil ya. Terus juga di sini sama masih coaching yang masih mendominasi. Terus juga pria masih mendominasi. Di sini juga di sini lebih kebanyakan menggunakan cash. Terus juga semua negara yang dia negara-negara bagian di Amerika kita bisa lihat semua datanya. Oke, setelah kita melihat dashboard overview-nya di oh, di Tableau, saya merekomendasikan dari di sini kita menemukan key findings dan business recommendation-nya. Jadi di kategori terlaris ini ada clothing, sorry, ada clothing yang memberikan kontribusi omset terbesar. Terus rekomendasinya memprioritaskan penambahan persediaan stok pada kategori clothing. Terus juga di tren musiman, di sini hasil analisisnya penjualan paling tertinggi terjadi pada musim gugur. Nah, di sini rekomendasi bisnisnya meningkatkan anggaran promosi dan kampanye pemasaran pada kuartal musim fall, musim gugur. Juga demografi gendernya. Hasil analisis yang tadi kita lihat, pelanggan male mendominasi volume transaksi di semua kategorinya. Di sini saya rekomendasikan merancang kampanye pemasaran khusus yang relevan dengan segmen pelanggan pria. Juga ada sebaran geografis. Di sini hasil analisisnya penjualan distribusi terluas di negara bagian Amerika dengan intensitas tertinggi di area tertentunya. Menyesuaikan rekomendasi bisnis ini menyesuaikan alokasi distribusi stok dan logistik berdasarkan wilayah berpotensi tinggi. Juga yang kelima, ada metode pembayaran. Nah, hasil analisisnya tadi, kredit card dan PayPal mendominasi transaksi digitalnya lebih dari 40.000 dolar. Rekomendasi bisnisnya memperkuatkan integrasi saluran pembayaran digital fintech untuk mempermudah checkout. Nah, kesimpulan dari analisis berbasis tableau ini berhasil mengubah data mentah menjadi insight actionable untuk mendukung strategi pemasaran, manajemen stok, dan operasional retail. Nah, terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.